Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pedihnya pada saat sakaratul maut itu seperti tebasan pedang beratus-ratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti pancing yang ditarik dari daging yang basah. Itulah sakitnya sakaratul maut. Bagi orang yang melakukan amal kebaikan di dunia, maka rasa sakit itu akan tertutupi dengan kebaikannya, dengan pahala kebaikannya. Diperlihatkanlah hamparan surga yang begitu indah. Pahala dari perbuatannya selama di dunia itu bisa mengalihkan perhatiannya. Ini bisa kita lihat contohnya. Pertama, kisah Nabi Yusuf itu. Pada saat Nabi Yusuf berjalan di depan bangsawan, wanita bangsawan, wanita yang melihatnya karena gantengnya Nabi Yusuf, indahnya parasnya Nabi Yusuf, wanita-wanita yang duduk itu sambil mengupas bawang, mengupas sejenis buah-buahan di situ, diiris tangannya tetapi tidak dirasakan karena tertutupi oleh indahnya pemandangan yang ia lihat, indahnya wajah Nabi Yusuf. Contoh yang kedua, anak kecil, misalkan kita punya anak kecil kita terluka kakinya misalkan. Karena luka di kakinya itu membuat ia menangis. Tetapi begitu kita berikan mainan, berikan mobil-mobilan, anak kecil itu bukan tidak merasakan sakit, tetapi perhatiannya bisa dialihkan ke mainan tersebut. Itulah perumpamaan bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia ini. Walaupun sakitnya sakaratul maut, tetapi rasa sakit yang ia alami bisa tertutupi dengan pemandangan hamparan surga, keindahan surga, dan keindahan pahala yang telah ia lakukan di dunia. Begitu nyawa berpisah dengan tubuhnya, maka orang yang berbuat kebaikan itu akan merasakan nikmatnya hamparan surga, keindahan pahala perbuatannya. Kemudian diantar ke alam kubur. Apa yang dikatakan oleh seseorang yang saleh itu? Qaddimu, dahulukan atau percepat langkahku. Segera antar saya ke liang kubur, ke liang lahat. Antar cepat. Saya tidak sabar lagi untuk merasakan betapa indah perbuatannya yang telah ia lakukan di dunia ini. Sampai pada liang lahat itu. Kemudian ia masih bisa mendengarkan dan melihat orang siapa yang mengantarnya, dan masih mendengarkan langkah terakhir keluarganya yang meninggalkannya dari kuburan. Kemudian pada saat ia di alam barzah tersebut, ia melihat keluarganya semua tetapi tertutupi oleh barzah, penghalang, tirai. Datanglah amal kebaikannya, datanglah orang yang begitu tampan, datanglah orang yang begitu indah. Kemudian ia berkata, siapakah engkau? Apa yang dikatakan? Bahwa sayalah amalanmu di dunia ini, sayalah pahala sholatmu, sayalah pahala sedekahmu, sayalah pahala puasamu, dan kebaikan-kebaikan yang lain itu datang semua menemui orang yang saleh itu. Orang yang saleh itu tidak merasa takut, bahkan merasa terhibur dengan kedatangan semua amalan-amalan kebaikannya itu. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dengan wajah yang begitu indah, berucap salam kepada orang yang saleh tersebut. Dan orang yang meninggal yang saleh ini tidak pernah merasa takut. Ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Dijawab Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dijawab dengan baik karena pahala kebaikannya selama di dunia ini. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir berkata kepada malaikat rahmat bahwa, wahai malaikat, antarkan dan fasilitasi orang yang saleh ini dengan kenikmatan pahalanya, dengan kenikmatan pemandangan surga yang begitu indah. Itulah balasan bagi orang yang berbuat baik di dunia. Namun sebaliknya, jangan salah. Bagi orang yang berbuat kejelekan, berbuat keburukan di dunia ini, pada saat sakaratul maut nanti, di situ sudah diperlihatkan bagaimana
siksa dari perbuatannya selama di dunia. Sudah diperlihatkan betapa seramnya neraka, bagaimana api yang bergejolak di neraka sehingga membuat ia takut sekali untuk meninggalkan dunia ini, membuat ia takut untuk berpisah dengan nyawanya. Itulah diperlihatkan. Jadi rasa sakit pada saat sakaratul maut, pada saat dicabut nyawa bagi orang yang berbuat keburukan itu, tambah sakit, tambah perih yang ia rasakan. Ini contoh kita bisa lihat. Kalau ada luka pada tubuh kita, itu kan sakit. Tetapi bila luka itu ditambah lagi dengan tetesan jeruk nipis atau tetesan alkohol, itu akan perih dan tambah perih. Itulah yang dirasakan oleh orang yang berbuat keburukan di dunia ini. Pada saat sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut tadi seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang beratus-ratus kali, seperti kain yang ditarik dari daging yang basah. Itulah yang ia rasakan, ditambah lagi perihnya karena amal keburukan yang ia lakukan di dunia. Dan setelah ia ingin diantarkan ke kuburan, apa yang dikatakan bahwa kamu mau bawa kemana saya? Kenapa engkau gotong saya ini dari rumah ke kuburan? Kamu bawa kemana? Karena sudah melihat siksa neraka, sudah melihat api yang bergejolak dalam kubur, api yang bergejolak di liang lahatnya, sudah melihat semua yang buruk-buruk diperlihatkan sampai ia takut. Tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali hewan bisa mendengarnya. Hanya jin dan manusia yang tidak bisa mendengar jeritan ketakutan daripada orang yang berbuat keburukan di dunia. Itulah yang ia rasakan. Seandainya ayam itu kita tahu bahasanya, seandainya hewan-hewan itu kita tahu bahasanya, kita bisa mendengar bahwa mereka semua paham dan dengar jeritan orang yang diantar ke pekuburan. Apalagi kalau perbuatannya selama di dunia adalah perbuatan keburukan belaka, itu akan mendengarkan semua. Sesampai ia di kuburan, kamu mau bawa kemana saya? Malam pertama di kuburan, apa yang dilihat? Datanglah yang seram-seram semua. Datanglah semua yang ia tidak suka lihat. Dan sampai takut sekali. Takut sekali. Itulah yang dirasakan oleh orang yang berbuat keburukan. Kemudian datanglah malaikat mungkar dan nakir dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali. Kemudian bertanya, man rabbuka? Kemudian tidak bisa jawab lagi. Datang lagi semua keburukan-keburukan dengan wajah yang sangat buruk. Ditanya, siapa engkau? Sayalah waktu di dunia engkau berbuat jelek, berbuat buruk. Sayalah waktu di dunia engkau pernah melalaikan sholatmu, melalaikan puasamu. Sayalah yang semua yang jelek-jelek datang di situ. Dan disitulah ketakutan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh orang yang berbuat keburukan. Dan kemudian disiksa, dihamparkan siksa neraka, kuburnya sebagai lubang dari jurang-jurang neraka. Itulah yang dirasakan. Itulah yang harus kita perhatikan. Apa-apa yang telah kita perbuat di dunia ini, kebaikankah atau keburukankah, semuanya akan diperlihatkan nanti. Orang yang jahat perbuatannya akan dibalas dengan situasi dan kondisi pada alam barzah dengan situasi yang sangat menyeramkan. Tidak ada yang ia lihat kecuali semua kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya di dunia itu diperlihatkan semua dan tambah menyiksa dan menambah ketakutannya dalam barzah sebelum dia nanti menuju ke alam akhirat. Sudah diperlihatkan lubang kuburnya itu seperti lubang terhubung ke jurang neraka. Itulah semua ketakutan yang luar biasa, yang sangat luar biasa mencekam. Semua perbuatan-perbuatan jeleknya akan berubah dengan wajah seram yang menemaninya. Kemudian datanglah cacing memakan tubuhnya, melotot matanya. Yang pertama hancur adalah matanya, kemudian perutnya dimakan oleh cacing tanah. Kuburnya dipersempit dan semua siksa ditumpahkan pada saat orang tersebut berada dalam barzah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah gambaran bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia dan orang yang berbuat kebaikan
kebaikan ataukah keburukan yang dilakukannya di dunia. Semuanya akan diperlihatkan nanti, mulai dari waktu sakaratul maut itu sampai diantar ke kuburnya, mengatakan, kamu mau antar kemana saya? Di alam barzah ia diberikan siksaan, di alam barzah ia diberikan ketakutan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan sebagai nasihat dalam kehidupan ini untuk lebih mempersiapkan bekal, karena matinya itu jelas yang harus dipersiapkan. Bekal apa yang harus kita siapkan sebelum sakaratul maut itu tiba. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat terutama pada diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.